Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Yes, luar biasa. Katakan Tuhan baik. Saya diberkati. Saya diurapi. Saya disembuhkan. Saya dijadikan serupa segambar dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya mendeklarasikan itu? Karena itu adalah firman-Nya. Amin. Karena itu adalah bukan perkataan saya, tapi itu adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kebaikan tentunya Bapak Ibu, apa yang saya deklarasikan dan Bapak Ibu ikuti, itu bukan tentang saudara dan saya. Tetapi itu tentang kebaikan Yesus yang saudara dan saya terima. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dasar yang kuat dalam kasih karunia Tuhan. Dasar yang kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita menjadi Kristen Bapak Ibu, banyak hal yang kita dapat, banyak hal yang kita terima dari persekutuan, dari gereja kita masing-masing, dari dulu sampai saat ini. Dan juga Ibu Dewi kesaksiannya tadi, dia dulu dari Hindu, dan dia mendapat penglihatan, Tuhan Yesus datang untuk dia, dan dipindahkan dari gelap dipindahkan ke terang. Itulah perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Tetapi adakah dasar yang kuat ketika kita mengenal Yesus? Adakah dasar yang kuat di dalam hidup kita ketika kita menerima Dia bukan saja sebagai juru selamat, tetapi benar-benar Dia hadir di dalam hati kita, Dia benar-benar menyembuhkan kita, Dia benar-benar membuat kita seolah-olah Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam segala apapun keadaan saudara dan saya. Ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara mengalami pergumulan yang berat, apakah ada dasar yang kuat bahwa Dia Yesus sanggup menolong saya? Dia mengubah cara pola pikir saudara dan saya. Ini saya Tuhan, bentuklah saya. Ini saya Yesus, saya datang dengan apa adanya saya. Saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tapi saya percaya Tuhan saya mampu dan Tuhan saya kuat. Saya sakit Tuhan, tetapi saya tahu dasarnya adalah saya sudah disembuhkan. Itu firman-Nya Bapak Ibu. Kita buka firman-Nya. Kita akan belajar bersama-sama apa dasarnya Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam Tuhan dan dasar apa yang kuat di dalam hidup kita untuk mengenal Dia secara pribadi dengan kita. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 ada tertulis, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Ada tertulis, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, temanya itu pendengar atau pelaku firman. Tetapi saya percaya gereja NIC
bukan saja pendengar dan juga bukan saja pelaku firman, tapi kedua-duanya. Amin. Pelaku firman. Dasarnya apa sih Bapak Ibu? Di sini dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Apa yang saudara dengar? Firman kasih karunia. Hari-hari ini apa yang lebih penting saudara dengar? Hari-hari ini apa yang lebih besar saudara dengar? Hari-hari ini apa yang saudara utamakan untuk mendengar? Jawabannya adalah firman Tuhan. Itu dasar yang pertama. Ketika saudara hanya mendengar dan hanya mendengar dan hanya mendengar tentang firman kasih karunia, dia akan mengubahkan pola pikir, perasaan, karakter, sikap diubahkan. Perubahan itu dari dalam Bapak Ibu. Ketika kita mendengar firman kasih karunia. Saya sudah disembuhkan. Enggak, kamu masih sakit. No, saya sudah disembuhkan. Itu adalah dasar yang sangat kuat ketika kita mendengar firman Tuhan. Kok kamu tetap aja segitu-segitu aja? Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Saya sudah diberkati. Saya sudah dipulihkan. Bukan ketika ada orang katakan, kok sakit nggak sembuh-sembuh? Iya loh, padahal sudah ke dokter. Iya loh, padahal sudah minum obat ini itu. Enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Saudara dan saya berdiri di atas kemenangannya Yesus. Bukan baru menang. Artinya bukan baru mau disembuhkan, tetapi sudah sembuh. Saudara dan saya sudah menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan melalui karya kayu salibnya. Saudara dan saya sudah menerima semua kebaikan Tuhan, bukan baru mau menerima. Makanya dibilang kita lebih dari pemenang. Kalau saudara dan saya lebih dari pemenang, ada masalah bagaimana sikap saudara mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Ketika situasi tidak menentu, ketika tidak ada uang, ketika tidak ada beras, apa yang saudara harus lakukan? Ya bekerjalah Bu Koni, kan nyari uang, baru bisa beli beras. Enggak Bapak Ibu, betul itu. Tetapi yang terutama adalah mendengar kasih karunia Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Bukan melalui dunia ini Bapak Ibu. Bukan melalui tetangga. Bahkan bukan melalui orang terdekat saudara dan saya. Tidak. Tetapi melalui firman. Itulah dasar yang pertama yang harus Bapak Ibu ingat kembali. Tuhan terima kasih, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa saya terus ada masalah? Kenapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Saudara belum mendengar firman Tuhan. Saya di rumah, Bapak Ibu, saya harus mendengar terus khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, khususnya khotbah-khotbah hamba Tuhan yang kasih karunia. Dan saya mengulang lagi mendengar khotbah Pastor Ani, Pastor Hendrik, saya mendengar ulang. Saya download sebanyak-banyaknya dari mana saja. Yang penting tentang kasih karunia Tuhan khotbahnya Bapak Ibu. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, saya download sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Saya minta tolong anak saya masukkan ke flash disk dan tancapin di TV. Dan kami sekeluarga dengar setiap pagi. Tidak peduli saya sedang masak, tidak peduli saya lagi bersih-bersih, siapkan makanan sarapan buat suami dan anak-anak, saya terus mendengar. Kenapa saya perlu kasihnya Tuhan? Dan ketika saya mengalami masalah kecil maupun masalah besar, saya tetap teguh. Dia Tuhan lebih besar dari masalah saya. Satu kata ucapan syukur menjadi dasar bahwa saya hidup di dalam kasih karunia, mengucap syukur. Apapun keadaannya. Dan hari ini kita belajar bersama-sama. Dasar itu penting. Ketika dasar saudara dan saya kuat di dalam kasih karunia Tuhan, tidak akan pernah runtuh. Ada badai, ada banjir, Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu di Bali, dan juga ada badai di mana-mana, tidak akan pernah runtuh. Kenapa? Dasarnya sudah kuat.
Dasar dari kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan itu sendiri. Kebaikan Tuhan itu melekat di hati. Jadi bukan sekedar mendengar firman kasih karunia Bapak Ibu. Tapi mendengar dengan hati. Saya mendengar lalu saya menyimpan di dalam hati. Begitu juga saudara. Kenapa? Hati penting. Makanya firman Tuhan yang lain dikatakan. Dari hatilah terpancar kehidupan. Berarti hati penting Bapak Ibu. Saya percaya ketika Bapak Ibu hatinya tidak begitu, hatinya lagi tidak enak, saya percaya tidak ada di sini. Karena saya tahu ketika kita ada duduk di sini menyembah Tuhan, mendengar firman kasih karunia, kita punya hati yang penuh sukacita. Mau datang buat Dia, amin. Bukan mau ketemu sama Ibu Gembala, bukan mau ketemu sama saya, tapi ketemu sama Yesus. Karena Dia adalah fokusnya, Dia adalah dasarnya. Segala sesuatu di dalam dunia ini, bahkan dunia ini sudah rusak. Bahkan semakin hari semakin kacau. Tapi apakah perlu saudara mendengar itu? Tidak masalah. Tapi jangan salah fokus. Fokus tetap kepada Yesus. Kebaikan Tuhan itu mengubah saudara untuk mendengar cara dunia ini. Tidak ada yang lebih penting di dalam dunia ini ketika kita selalu fokus kepada Tuhan. Karena kita punya tugas, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, 2000 tahun lebih yang lalu, sudah selesai dikerjakan di atas kayu salib. Tugas kita apa? Menerima. Tuhan terima kasih, Engkau sudah mati buat saya boleh hidup. Tuhan terima kasih, Engkau sudah disalibkan, supaya saya diselamatkan. Tuhan terima kasih, Engkau sudah ditikam, darahmu keluar, supaya Engkau menebus dosaku. Engkau menebus hidupku. Dosaku dihapus. Mengetahui bahwa dasar yang kuat di dalam Dia, pengenalan akan Dia. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau tidak pernah jauh dari aku. Tuhan Engkau selalu menolong aku. Walaupun aku belum melihat hasilnya. Walaupun aku belum melihat pertolongan itu. Tetapi aku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang membuat mujizat itu. Itu mengubah pola pikir saudara dan saya. Sudah tidak lagi bersungut-sungut. Sudah tidak lagi marah-marah. Nanti kita lanjutin. Ada ayatnya. Ayatnya yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika saudara membangun dasar yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan, ada masalah, apapun yang terjadi, tidak ada amarah. Siapa sih manusia sini yang tidak pernah marah? Tidak ada. Hanya Yesus. Karena Dia tahu, Dia harus menebus kemarahan saudara dan saya. Dia harus membuat saudara dan saya sukacita. Makanya firman Tuhan katakan, kemarahan manusia tidak dapat mengerjakan apapun kebenaran di hadapan Tuhan. Kebenaran Yesus memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya untuk tidak menimbulkan kemarahan. Kalau anak saya buat salah, saya marah dan saya kasih tahu. Tapi saya tidak bisa menyimpan kemarahan itu. Saya tidak bisa, awas kamu. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kenapa? Sudah ditebus hidupmu. Ketika ada kesalahan, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, apa yang saudara kerjakan di dalam kebenaran Kristus? Sukacita. Itu yang penting, Bapak Ibu. Menerima Dia dengan sukacita. Tuhan terima kasih Engkau baik. Saya belajar banyak Bapak Ibu. Bukan karena saya berkhotbah lalu saya sudah sempurna, tidak. Saya banyak belajar sekali, terutama emosi saya, kemarahan saya. Saya banyak belajar dengan apa? Saya tahu ada dasarnya, yaitu firman Tuhan. Ketika ada masalah, Tuhan terima kasih. Aku tahu Engkau akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Tuhan aku percaya ada pertolongan Tuhan di sana. Tuhan aku percaya ada kasih karunia yang berlimpah-limpah di sana. Tuhan aku percaya Engkau mengubah segala sesuatunya menjadi mungkin.
Itu adalah pemikiran yang benar tentang Tuhan, Bapak Ibu. Dasar yang benar di dalam dia seperti itu. Nah, dari situlah firman mengubah pola pikir saudara dan saya. Dan ketika tidak ada pekerjaan, ketika kemana-mana sudah melamar tapi tidak mendapat pekerjaan, katakan Tuhan baik. Dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Dia akan mengirim, dia akan mengutus orang-orang untuk memberkati saudara. Tuhan tidak bisa turun lagi dari surga nanti kalau dia sudah datang. Dia tidak bisa turun dari surga lalu dia bilang, ini Ibu Ani saya kasih 7 miliar supaya bawa Pak Hendrik ke rumah sakit biar cepat sembuh. Enggak, Bapak Ibu. Pak Hendrik sudah disembuhkan. Saudara dan saya sudah sembuh. Saudara dan saya sudah menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan. Bukan lagi doa Bapak Ibu, Tuhan tolong aku sakit, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan tidak bisa mengerjakan apa yang sudah dia kerjakan. Contoh, kalau saya bilang, Ibu Dewi tolong belikan saya beras. Berasnya sudah datang, saya bilang terima kasih Ibu. Lalu tiba-tiba saya ngomong lagi, Ibu beli beras lagi. Ibu beli beras lagi. Tidak bisa. Sama seperti Yesus, dia mengerjakannya di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Dosa saudara sudah dihapus. Saudara harus percaya dulu bahwa dosanya sudah diampuni. Baru kesembuhan termanifestasi. Akar dari segala penyakit adalah dosa. Tetapi orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, ketika mereka sakit, mereka percaya sudah disembuhkan. Itu yang dikerjakan Yesus buat saudara dan saya. Jadilah penerima kasih karunia yang baik. Apa sih Bu? Sedikit-sedikit menerima kasih karunia. Bukankah kita harus berusaha? Betul, Bapak Ibu harus berusaha. Apa yang harus Bapak Ibu usahakan? Percaya saja sama dia. Itu sesuatu yang gampang Bapak Ibu, tidak sulit. Yang membuat sulit adalah Bapak Ibu tidak mau fokus kepada kesembuhan yang sudah dia sediakan. Bapak Ibu dan saya tidak bisa fokus kepada kasih karunia kelimpahan yang sudah dia sediakan. Itu yang membuat sulit kehidupan Bapak Ibu dan saya. Makanya saya bilang dasarnya harus kuat. Mendengar terus firman kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya percaya ada 24 jam saudara bisa membaca firman Tuhan. Dia memberikan waktu yang begitu panjang. Saya akan kerja Bu Koni, saya sibuk. Aduh hari Minggu tuh kerja, bosnya suruh kerja. Enggak. Ketika Bapak Ibu katakan Tuhan berikan saya pekerjaan, hari Minggu libur, dia akan kasih. Dia kasih loh Bapak Ibu. Dia suka memberikan yang terbaik ketika Bapak Ibu dan saya minta. Minta bukan berarti bukan seperti pengemis ya minta-minta Bapak Ibu. Karena sudah ada di dalam saudara dan saya. Saudara ngobrol dengan dia. Tuhan terima kasih untuk pekerjaan yang terbaik. Saya maunya Tuhan, saudara bisa meminta keinginan saudara bukan kebutuhan saja. Bukankah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti? Itu soal makanan loh Bapak Ibu. Itu soal jasmani loh. Dia kasih. Bahkan berlebih. Berapa belas bakul? 12 bakul lebihnya. Ketika Bapak Ibu dan saya meminta, dia tidak kasih yang sudahlah itu cukup-cukup. Enggak. Dia kasih berlebih. Tugas kita adalah percaya. Datang kepada dia. Ada persekutuan-persekutuan orang percaya. Datang Bapak Ibu. Ibadah minggu sangat penting. Kenapa? Di sana Bapak Ibu berhubungan dengan Tuhan. Kembali lagi. Oh 1 minggu yang kemarin aku ngapain ya? Oh 1 minggu yang kemarin Tuhan baik. Aku mau memuji dia. Aku mau menyembah dia. Aku mau memberi persembahan yang kudus kepada dia. Aku mau mendengar kebaikan dia lewat khotbah-khotbah. Terima kasih Tuhan. Aku mau datang di NIC, gereja kasih karunia Tuhan. Karena di sana aku tahu ada pemulihan. Itu berawal dari hati saudara dan saya. Saya tidak bisa bilang Bu Vivi, ayo ke gereja, jangan malas. Kok enggak pernah ke gereja? Enggak bisa Bapak Ibu. Hatinya Bu Vivi lah yang bersuka cita untuk datang dan dia akan datang. Dan dia akan menerima sesuatu yang saya tidak berikan. Tetapi dia menerima sesuatu kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa.
untuk Bu Vivi. Karena dia sadar, aku datang bukan sekedar ya udah ibadah, enggak. Aku datang untuk menerima kasih Tuhan. Walaupun aku belum menerima sesuatu yang terbaik, tetapi aku percaya Tuhan sudah sediakan buat aku. Jadikan Tuhan pribadi saudara dan saya. Kalau dia bisa memberkati saya, dia Tuhan yang sama bisa memberkati saudara. Dia Tuhan yang dari dulu sampai detik ini tidak berubah. Dan janji-janji di dalam kebenarannya, ya dan amin. Tugas saudara dan saya hanya percaya dan menerima. Itu adalah damai, sejahtera, sukacita Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau saya bisa berdiri di saat ini, walaupun kondisi tidak fit, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena saya tahu, dasarnya yang memberi kekuatan untuk menyampaikan firman kasih karunia, Dia. Kita hanyalah alat, kita hanyalah hamba. Hamba maksudnya untuk menyampaikan Injil, kebenaran untuk orang lain. Itu dasar yang pertama Bapak Ibu. Ayat berikutnya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menerima kebaikan Tuhan, kalau ada sesuatu di dalam hati Bapak Ibu yang belum beres, maksudnya masih ada sesuatu kebencian, dendam, iri hati, firman tidak bisa tertanam di dalam hati Bapak Ibu. Makanya firman katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Kotor itu bukan artinya Bapak Ibu membunuh, bersinah, bukan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan, tetapi masih membenci seseorang, firman tidak bisa tertanam di dalam hati saudara. Karena firman ini berkuasa, dan firman ini kudus seperti Tuhan. Ketika hati kita datang dan katakan, Tuhan terima kasih, duduklah di hatiku, pulihkanlah hatiku, firman akan tertanam. Dan segala yang jahat, segala yang bukan dari Tuhan, itu lepas. Dan akan termanifestasi di pribadi saudara, di karakter saudara dan saya, di sikap kita. Bagaimana kita merangkul orang-orang yang membutuhkan doa. Bagaimana kita menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Bagaimana kita memberkati gereja. Bagaimana kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua dari hati loh Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, buanglah semua yang jahat. Apapun, sekecil apapun ada amarah dengan orang lain, buang. Tuhan marah? Enggak. Dia tidak marah. Kalau dia marah, dia bukan Tuhan Bapak Ibu. Dia adalah kasih. Tapi kenapa firman Tuhan yang mengatakan untuk mengubah saudara dan saya? Supaya firman, hanya firman aja yang ada di hati saudara. Dia bisa menyelamatkan Ibu Dewi sekeluarga. Karena di hatinya, dia taruh di hatinya, ini loh aku, Yesus. Aku adalah juru selamatmu. Dan hatinya terbuka dan dia menerima Yesus. Dan firman-Nya tertanam. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kok bisa sih Bu? Bisa menderita kayak gitu? Masuk Kristen. Bukan masalah Kristennya Bu. Tapi Yesusnya. Agama tidak bisa menyelamatkan siapapun. Yang hanya bisa menyelamatkan adalah Yesus. Ayat berikutnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Agak gimana gitu ya Bapak Ibu. Jadilah pelaku firman. Di dalam firman ada apa saja? Ada 9 buah roh. Dan itu bukan tentang saudara dan saya. Itu tentang Yesus. Makanya dia bilang jadilah pelaku firman. Gimana saudara dan saya harus menjadi pelaku firman? Dasarnya harus kuat. Yang mengubah saudara dan saya untuk menerima firman, dasarnya adalah Yesus. Jadi pelaku firman itu gak sulit Bapak Ibu.
Oh kan dia pendeta, jadi dia pelaku firman, dia majelis, dia pekerja gereja, nggak apa-apa. Kita kan orang biasa, cuman main musik. Enggak, Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak ada bedanya. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita diurapi, kita diberkati bersama-sama. Yang membedakan adalah orang yang tidak percaya dengan Yesus. Tetapi ketika kita sudah hidup percaya di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih karunia yang sudah besar itu, apapun kesalahan saudara, datang kepada Dia. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah mengampuni saya. Dan saya tidak mau lagi dalam kesalahan itu. Saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Saya mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Tapi kayaknya sulit Bu Koni. Aku tuh kalau baca Alkitab, bolong-bolong, Ibu Gembala bilang. Salah? Tuhan marah? Enggak. Proses Tuhan untuk menjadikan saudara serupa, segambar dengan Dia melalui firman-Nya. Kalau saudara baca firman lalu bolong-bolong, naikkan hati buat Dia. Tuhan bagaimana caranya? Tanya Dia. Tuhan, tapi aku tidak punya waktu untuk baca firman. Aku kerja terus, Tuhan. Dia akan bukakan. Gini loh nak. Gini loh caranya. Kalau ke saya beda. Ke suami saya pun beda. Ke anak-anak beda. Ke saudara pun beda. Karena kita menerima pewahyuan dari Tuhan itu berbeda-beda. Karena firman kasih karunia itu lebih besar dari apapun. Luasnya lebih dari lautan. Dalamnya sangat dalam, Bapak Ibu. Dan ayat selanjutnya, ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kayak gimana tuh ya? Kalau di depan cermin gini. Oh, ternyata aku sudah cantik loh. Begitu keluar kena hujan, waduh, make up-nya luntur. Sudah baca firman, sudah mendengar, tapi karakternya tidak berubah. Ketika karakter berubah, sikap kita berubah dari luar, dilihat oleh orang ketika kita diubahkan oleh firman Tuhan dari dalam. Tidak bisa diubah dari luar, Bapak Ibu. Kita harus diubahkan dari dalam keluar. Dan bukan saya memberikan buat saudara, saya juga mendengar. Saya kuat, saya pintar kok. Saya setiap hari dengar firman kasih karunia, saya setiap hari baca firman Tuhan. Tetapi kalau tidak ada kekuatan kasih karunia itu, tidak bisa Bapak Ibu. Saya pasti menolak, ya udah, Ibu Gembala aja lah. Tapi saya menerima dengan sukacita. Dan saya sangat diberkati dengan lagu-lagu tadi, Bapak Ibu. Ketika kita mengangkat lagu pujian, kata-katanya tentang kasih karunia Tuhan, ada sukacita, ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan. Penting worship itu Bapak Ibu. Firman sangat penting, worship juga sangat penting. Ketika bangsa Israel disuruh sama Tuhan di Yeriko, apa yang Tuhan suruh? Hanya mengelilingi. Worship. Mereka nggak siapin apa-apa tuh. Nggak siapin perang, nggak siapin pedang, peluru, enggak. Suruh ngelingin tembok doang. 7 hari, 7 malam. Karena kenapa? Bukan saudara dan saya yang berperang. Tapi Tuhan, kayak tadi lagunya. Tuhan yang berperang Bapak Ibu. Saudara ada di firman yang lain? Dia yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam bukan berarti Bapak Ibu tidur-tiduran, malas-malas, udahlah diam aja, nggak usah kerja, nggak usah baca. Bukan. Diam adalah rest di dalam Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memenangkan pertempuran itu kepada saya. Aku percaya Tuhan, ada jalan keluar di setiap masalah saya. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan saya. Aku percaya Tuhan, anak-anak saya akan diurapi dengan luar biasa. Sekolah mereka diberkati luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan.
Itu tugas kita, berperangnya di situ. Peperangannya kita ya di situ. Harus ada dasar yang kuat peperangannya kita. Melalui firman. Tidak ada yang lain. Menghadapi segala sesuatu. Karena tadi saya bilang, dunia ini semakin hancur. Dunia ini semakin hari semakin buruk Bapak Ibu. Tidak semakin baik. Bencana di mana-mana. Apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan? Mendengar dia. Mendengar firman kasih karunia. Melakukannya bisa? Bisa Bapak Ibu. Siapa bilang orang percaya dalam Kristus tidak bisa melakukan firman Tuhan? Bisa. Ketika kita hanya mendengar tentang kasih Tuhan. Itu penting. Kamu gak bisa, kamu bodoh. Kamu gak bisa, kamu gak pintar-pintar amat. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan, kamu dari kandunganmu, aku sudah memberkati engkau. Itulah identitasnya saudara dan saya di dalam Kristus. Itu penting. Karena mau dasar yang kuat, supaya tidak goyah, itu penting identitasnya saudara dan saya. Aku diberkati, aku sudah disembuhkan. Aku adalah orang benar di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baikku, tetapi karena perbuatan Yesus yang luar biasa. Aku adalah anak kesayangan Tuhan. Tapi Tuhan lebih sayang dia deh. Seperti Petrus, tapi Yohanes tidak. Yohanes memiliki pikiran bahwa dia satu-satunya murid yang paling dikasihi Yesus. Saudara mau seperti Yohanes? Bisa. Akan Sofi kan hanya dikasih Tuhan, dia bisa mimpin pujian. Saya nggak bisa. Enggak gitu Bapak Ibu. Enggak begitu. Dia dikasih talenta yang begitu luar biasa, Bapak Ibu juga porsinya berbeda. Jadi jangan suka iri Bapak Ibu. Jangan suka dendam dengan orang lain. Kenapa? Orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan menerima yang terbaik. Kalau ada yang tidak baik, perkatakan Tuhan terima kasih. Engkau mengurapi aku, Engkau memberkati aku, Engkau memberkati pekerjaan suamiku, Engkau memberkati anak-anakku, Engkau memberkati pekerjaan rumah tanggaku Tuhan. Memperkatakan yang baik tentang Yesus adalah iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengarannya katanya 2 kali loh Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu maksud Tuhan di dalam firman itu. Iman timbul dari pendengaran. Saudara hanya mendengar. Mendengar apa? Pendengaran yang kedua adalah pendengaran akan firman kasih karunia Tuhan. Supaya hidup ini semakin diberkati, menjadi berkat bagi orang lain, ada terobosan, ada mujizat. Saudara perlu mendengar Yesus. Dia adalah firman-Nya. Firman-Nya iya dan amin. Tidak pernah berubah Bapak Ibu. Saudara dan saya bisa berubah. Tapi firman kasih karunia tidak bisa berubah. Makanya dia dibilang, dia selalu baik Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, kok kayaknya Tuhan gak benar. Enggak. Dia selalu yang benar, dia selalu alfa dan omega. Yang harus diperbaharui adalah hati saudara dan saya. Ayat yang ke-24. Ayat 23 ya sambungannya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera melupakan bagaimana rupanya. Itu seperti perumpamaan yang Bapak Ibu. Saya mendengar, tadi saya ibadah di NIC, saya mendengar Ibu Koni khotbah tentang dasar yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika pulang ada orang senggol motor. Awas kamu! Bisa-bisanya kamu senggol motor. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Dia di cermin, begitu pergi hilang. Seperti itu. Firman-Nya mendengar, tapi tidak disimpan di dalam hati. Ketika pulang dari sini, ada masalah. Aduh, listriknya udah bunyi, uangnya belum ada.
bagaimana ini? Nah itu kayak seperti itu Bapak Ibu. Mendengar firman tapi hilang. Entah pergi kemana. Tetapi saya percaya. Ketika kita sudah diubahkan, ketika kita mendengar terus dan mendengar firman kasih karunia, apapun yang terjadi ketika kita keluar dari pintu ini, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur, Engkau baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia baik. Dia Tuhan, makanya saya bilang, dari awal sampai sudah mau selesai saya bilang, bukan tentang saudara dan saya, tetapi tentang Dia, Yesus. Kebaikan itu, kemurahan itu, kasih karunia itu yang besar. Jadi dasarnya ada dua. Hanya mendengar dan melakukan firman-Nya. Gak apa-apa saudara dalam proses melakukan firman Tuhan. Tidak masalah. Mulailah, kalau sudah menjauh, mendekatlah sama Tuhan. Tuhan tidak bisa menjauh saudara. Dia selalu stay dan Dia bilang, anakku kemari, aku mengasihi engkau. Aku menolong engkau, aku merangkul engkau. Segala bebanmu sudah aku pikul. Engkau hanya datang kepadaku, memeluk aku dan katakan, Tuhan engkau baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.